Baik, kita ke Gus Hasan ya. Ini kan tadi apa yang disampaikan Pak Kiai Ubedillah bahwasannya ada sesuatu magnet yang mungkin membawa Jatman dari Meranggen kepada Pekalongan yang sudah sebenarnya cukup lama ya, itu hampir lebih dari dua dasawarsa, itu 23 tahun. Nah, sehingga apakah Lutfi bin Yahya itu adalah pengganti, mungkin pengganti spiritual dari Ki Haji Muslih Meranggen untuk zaman sekarang, dan apa hubungannya dengan Jatman Aswaja dibentuk sebagai nama lain daripada Jatman NU? Nah, monggo sambil di apa namanya tanggapi juga daripada Kiai Ubedillah. Monggo Gus. Ya kalau penerus Mbah Mutih ya bisa dibilang selama beliau menjabat sebagai Rois Am, karena memang beliau sebagai estafet pengganti daripada Mbah Ahmad Mutahar ya, Mursid Rois Am sebelumnya, ya secara keorganisasian beliau yang menduduki jabatan Rois Am, artinya ya secara sah, secara organisasi begitu. Tapi kalau kemudian sebagai apa dari sana Toreko sepertinya tidak tersambung ke apa namanya ke Habib Lutfi ya, tidak tersambung ke Mbah Muslim. Nah, cuma kita itu kan sebenarnya ketika berorganisasi itu kan landasannya itu kan aturan organisasi. Ya. Di dalam aturan organisasi, kalau di dalam NU ada ADART, kalau di dalam Banom ada PRT, ada peraturan rumah tangga. Jadi ketika kemudian sudah ada banyak sekali pelanggaran organisasi yang sebenarnya kita ya para kiai temukan di era yang Habib Lutfi segala macam, itu ya akhirnya mau tidak mau harus ada perubahan kan gitu, harus ada perubahan. Jadi sebenarnya bukan kiai-kiai itu menurunkan Habib Lutfi, enggak, ya biasa gampangnya ya karena ada aturan organisasi yang menurunkan beliau itu. Ketika kita menegakkan aturan organisasi ya bisa dikatakan ya ADART sendiri itu yang menurunkan Habib Lutfi ya. Kalau misalnya beliau apa namanya mengatakan ada bagian oknum mungkin ya murid dia atau apa mengatakan ini kudeta dan segala macam, ya itu nggak benar. Justru kalau dari sejarah itu ada peristiwa yang mungkin apa bisa dikatakan beliau yang mengkudeta. Karena apa saya katakan demikian? Karena dulu pada waktu tahun 2000 itu ada muktamar, Mbah Ahmad Mutahar itu Rois Am tahun 90 sampai tahun 2000, artinya 2 periode. Ya. Nah, ketika tahun 2000 itu ada peristiwa suksesi yang ini sering kali disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair sendiri. Kepada saya juga disampaikan, kepada Juriat Meranggen kakak saya disampaikan, kepada saudara-saudara disampaikan, bahkan pada alumni Meranggen, kadang alumni Pekalongan juga kisahnya disampaikan. Artinya kisah ini sangat mendalam bagi Mbah Maimun Zubair sendiri. Ada suksesi yang beliau itu di situ sangat kecewa dengan peristiwa itu. Di tahun 2000 itu pada waktu itu dalam catatan saya itu Rois Amnya Mbah Ahmad Mutahar ini masih menjabat semua ya, karena kalau nggak menjabat tidak bisa melaksanakan ini kan, tidak bisa melaksanakan tindakan organisasi. Jadi Rois Amnya Kiai Ahmad Mutahar kakek saya, ya. Wakil Rois Amnya itu Kiai Usman Abidin Jakarta, Rois awalnya Kiai Maimun Zubair sendiri, Mbah Maimun Zubair, Rois saninya Kiai Samsuri Badawi dan sebagainya ya. Ini di sini juga tercatat mustafatnya itu antara lain Kiai Anwar Musadat, Kiai Aliafi, Kiai Turehan Azuri Kudus, ada Habib Syekh Al-Jufri Jakarta, Habib Lutfi sendiri Pekalongan itu mustafat. Kemudian yang keenam Kiai Mufid Al-Habib Yogyakarta.
Nah, di situ ketika saya kira-kira tahun 2013 saya sowan Mbah Maimun Juber. Mbah Maimun ya sambil tertawa, sambil ya sumeh gitu kan, mengenang beliau itu. Beliau kalau ketawa itu kan pundaknya itu mak goyang gitu. Goyang-goyang. Iya. Pundaknya itu yang goyang-goyang gitu, sambil agak tertawa sedikit gitu. Yo, saya salam gitu kan, assalamualaikum. Saat ini kita pundi Gus, ya beliau menyapa begitu. Tentara mawon Mbak, ngulang-ngulang gitu, segede-segede saya bilang gitu. Terus saya duduk, terus beliau mulai ngobrol, terus beliau menyinggung kakek saya. Aku karo mbahmu iki pribone wakil. Ya, aku sama kakekmu tuh jatuhnya kok wakil terus gitu. Katanya Ya. beliau gitu. Cacah bar saka Mranggit terus do ning sarang. Ning mbahmu sik mondok ning mbahmu sik baru ning mondok rere ngono bae. Biyen ning Jatman mbahmu kok Isam ibune aku yo wakil gitu. Lalu beliau membahasakan wakil karena lebih secara struktural di bawah Mbak Alam Tuhar gitu. Nah, terus beliau mengisahkan bahwa ketika tahun 2000 itu ada kiai-kiai yang diumrohkan. Nah, ada di situ juga saya dilengkapi oleh cerita yang lain putranya Kiai Rofi'i Gus Tamid itu Karangawen bercerita juga di tahun 2017 beliau sowan Mbah Mun dengan versi lebih komplit lagi. Dia mengatakan yang diumrohkan itu 11 orang kiai. Satu yang disebutkan Mbah Maimun Juber, Mbah Maimun sama Gus Tamid itu cerita, "Cung, jatman iku donya, Cung." Artinya apa maksudnya? Ya itu tergantung niatnya orang di situ ya, di mana-mana itu kan itunya gitu kan. Nah, karena beliau menyikapi peristiwa itu, beliau berpendapat jatman itu donya gitu. Karena terjadi muktamar, tapi ada 11 kiai yang secara kasepuhan itu harusnya hadir, tidak dihadirkan, justru malah diumrohkan itu. Dalam tanda kutip ya oleh pihak Pekalongan itu kan. Nah, ini 11 orang kiai ini yang disebutkan Mbah Maimun itu Mbah Maimun sendiri, Mbah Ahmad Mutahar selaku Rois Am, kemudian Yai Lutfi Hakim. Jadi yang disebutkan 3 nama ini menurut Gus Tamid itu. Artinya ini orang-orang yang sentral yang ketika barangkali hadir di acara muktamar itu kemudian Habib Lutfi nggak jadi. Jadi umrohnya itu lama katanya Mbah Mun. Artinya ketika kembali muktamar sudah selesai. Betul. Yang jadi Pekalongan itu. Jadi politisasi berarti ya Gus ya. Ya ini namanya kudeta dan Mbah Mun sendiri ngomong ini kudeta. Karena ya ini proses seperti ini. Dulu pernah saya sampaikan ini di forum terbatas gitu, teman-teman Matan gitu. Karena teman-teman Matan itu kan mahasiswa ahli Torah Al-Mutabor itu kan angkatan mudanya Jatman gitu kan. Dan sebagian besar itu enggak ada yang pro PBNU itu, bagian besar pro anu lah. Ya ada tapi sedikit sekali kan. Bagian besar pro Pekalongan, yang kembali ke NU itu berapa gitu. Karena anak muda itu gampang dicuci otak ya. Jadi sayang sekali gitu. Jadi sampai ada yang nulis di media itu bahwa kiai-kiai yang ke pro PBNU itu dianggap nggak punya adab gitu. Loh kok bilang nggak punya adab itu gimana? Terus akhirnya saya tulis kisah itu tadi yang saya sampaikan tadi, kurang lebih untuk kok kayak gini kok kurang adab itu gimana? Ya nggak kurang adab siapa kalau kayak gini gitu. Betul. Kiai sepuh itu tahu kejadian ini dan tetap membantu Habib Lutfi sampai 23 tahun loh, aku bilang gitu. Masa masih bilang kurang adab? betul. Masih bantu, masih ini yang nguyung semuanya. Kita terus bikin organisasi sendiri juga kan, nggak bikin Jatma atau apa. Jatma perjuangan juga enggak kan. Ketika dipimpin beliau kan itu juga. Nah ini kan sangat kita itu sangat ya prihatin ya. Ketika
ketika kita berseberangan terus bikin baru, artinya ketika itu direspon dengan membuat organisasi baru, basis baru, kemudian logo baru, rumah baru, yaitu walaupun klaimnya ya kita tetap NU, kita tetap ini, tapi kalau kemudian di situ tidak ada afiliasi sama sekali dengan NU secara struktural, ya gimana kita mau bilang NU, ya mungkin NU kultural mungkin bisa, ya cuma ya itu sebagai langkah untuk antitesis daripada Jatman, ya itu sayang sekali, karena mau pecah, apalagi mau direspon seperti apapun itu, kalau namanya pecah itu ya namanya nggak bagus lah. Ya kita memang mau tidak mau memang banyak berbeda pandangan gitu dalam hal organisasi dan sebagainya, mungkin belum bisa ketemu, tapi ya kalau responnya kemudian ada di situ perpecahan, ya sayang sekali. Iya, ya, betul. Kurang lebih begitu. Jadi dari cat mas saja, ya tidak secara struktural, tidak ada hubungannya dengan NU sama sekali. Terlalu enak mungkin ya Gus ya, 23 tahun menguasai Jatman itu, jadi ada Ya memang kudeta kalau itu. dari cerita karena Kiai yang saya dengar, memang beliau itu sangat protektif sekali, ya. Misal kan hampir Jatman itu tidak dikelola dengan cara organisasi, tidak ada pembukuan, tidak ada ini. Ya mungkin ada pembukuan, tapi juga tidak pernah dibahas gitu di dalam rapat-rapat. Kalau ada dana-dana juga nggak ada transparansi dan sebagainya. Jadi kesulitan sekali. Makanya kemarin ketika Jatma Aswaja itu berdiri, pandangan saya terus, loh, kok ada Jatma? Apakah ini perampokan aset? Saya bertanya gitu, karena apa? Selama 23 tahun beliau menjabat, bahkan organisasi Jatman sebelumnya itu kan dokumen-dokumen itu kan kita tidak pernah pegang, artinya ini dipegang oleh pengurus-pengurus yang menjabat itu, dan tidak pernah divotan punya aset apa segala macam. Padahal kalau menurut cerita-cerita para kiai, banyak ulama-ulama atau agnia-agnia yang akhirnya mewakafkan tanah, gedung segala macam ke Jatman, dan itu tidak tahu kita gitu. Dan kepengurusan sekarang ya saya belum melihat ada langkah untuk ke sana gitu yang secara serius mengusut itu, atau mungkin malah terima LPJ itu juga, semacam LPJ itu juga nggak ada ya Gus ya? Nggak ada, karena memang kemarin itu ya sulit sekali untuk mempertemukan itu, kan beliau kan tidak hadir di pas acara di Surabaya itu, kan tidak hadir juga. Yang perwakilannya hanya sebatas aja gitu, itu sendiri tidak hadir gitu. Ya akhirnya itu aset-aset itu yang mungkin kalau ada kesadaran dari pengurus Jatman yang lalu untuk menyerahkan itu, bahwa karena itu bukan hak mereka, karena ketika menerima itu selaku Rois Am Jatman, bahkan Matan saja itu dipermasalahkan, itu kan yang bikin Habib Lutfi. Loh, Habib Lutfi bikin Matan itu selaku Rois Am Jatman, bukan pribadi Habib Lutfi. Artinya ini bukan, orang itu tidak bisa membedakan antara pemilihan pribadi dan organisasi, itu kok lucu gitu. Ini tindakan organisasi apa pribadi, kok nggak bisa membedakan, itu lucu sekali kan dengan saya. Jadi ya kalau itu ada hal-hal yang sekiranya bukan haknya, ya karena ini bukan urusan yang istilahnya hanya sekedar dunia saja bertanggung jawabnya, kan apalagi dalam organisasi kok kan gitu, pasti mereka tahu konsekuensinya gitu. Ya artinya ya itu saya harap ada kesadaran seperti itu untuk mengembalikan aset-aset dan sebagainya. Ya, Oke, baik ke Pak Kiai Ubed, mungkin ada tanggapan atau mungkin closing statement mungkin daripada apa yang disampaikan oleh Gus Hasan. Monggo Pak Kiai. Iya, saya hanya ingin menyampaikan respon saya, Mas. Luar biasa, Mas Herli. Ada banyak hal yang terbuka menjadi penting kita semuanya dalam proses perjalanan Thariqah Al-Mutabarah sampai masuk kepada An-Nahdiyah, sampai dikelola oleh Pekalongan dalam tanda kutip, prosesnya seperti apa. Nah, kalau kembalinya ke Kiai Khalwani kan semua menyaksikan, Mas Heri menyaksikan.
Iya, betul. Tapi proses sebelum kembali ke kehalwalan itu kan ada sejarah-sejarah yang penting dan menarik yang tadi disampaikan oleh Gus Hasan. Dan itu bisa menjadi pelajaran kita semua. Paling tidak hal yang paling menarik adalah komitmen Mas Sherly. Komitmen bagaimana kita ini mengikuti gerakan Torekoh secara organisasi itu betul-betul menguatkan hubungan kita dengan Allah di satu sisi dan merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan kita dalam ruang kehidupan. Karena pelajaran penting dari ulama-ulama Torekoh selain mengajarkan wirid, zikir untuk bertakarub kepada Allah, ibtigha mardatillah yang begitu kuat prinsip-prinsip itu, tapi praktek di lapangan juga telah mereka terjemahkan secara universal untuk menegakkan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Meskipun harus berhadapan dengan kolonialisme, ulama-ulama tarekat tidak bergeming, tidak kecil hati, tidak minder, tidak takut, tapi justru malah membangun kekuatan-kekuatan untuk melawan kolonialisme, Mas. Cuman yang menjadi catatan, mengapa sih harus ada orang-orang yang ingin memanfaatkan tarekoh yang luar biasa visi misinya, baik relasinya dengan Allah maupun dalam konteks kemanusiaan. Tetapi pada akhirnya karena tarekoh ini adalah sebuah organisasi yang mengajarkan kepada zikir dan memiliki rahasia ilahiyah yang memang betul-betul tidak main-main. Siapa yang memainkan tarekoh, siapa yang memainkan NU, karena NU di situ ada ulama-ulama tarekoh, maka nanti pada akhirnya ya innal batila kana zahuqa. Dalam bahasa awamnya itu pasti akan ketahuan mereka-mereka yang berniat jahat secara eksternal terhadap ulama-ulama seperti yang dilakukan oleh para penjajah yang mau tidak mau mereka harus berhadapan-hadapan dengan ulama tarekat atau pelaku tarekat yang ada di NU, atau mereka yang menyelinap dengan langkah-langkah senyap, dengan berbaju empati simpati masuk di dalam sebuah gerakan tarekat, tetapi kalau niatnya sudah berbeda, nanti pada akhirnya juga akan dibongkar oleh Allah, Mas Charlie. Dan saya memahami ini sebagai pelajaran penting yang bisa menjadi pelajaran kita semuanya, bahwa kualitas relasi suci dengan Allah dan kualitas membangun kekuatan menegakkan kemanusiaan itu memiliki nilai yang luar biasa yang akan dikawal oleh Allah sendiri untuk memerintahkan melalui para malaikat, memerintahkan penduduk langit dan penduduk bumi untuk menopang, menyokong atau membantu atau menguatkan gerakan-gerakan yang diiringi dengan zikir dan wirid, Mas, yang di situ menguatkan hubungannya dengan Allah dan menguatkan hubungannya dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu cukup berhasil mengusir Belanda, mengusir kekerasan, baik kekerasan yang terang-terangan maupun kekerasan yang senyap, Mas Charlie. Dan kita betul-betul menyaksikan fenomena yang luar biasa dari gerakan tarekat itu, Mas Charlie. Subhanallah, subhanallah. Oke, terima kasih Mas Charlie. Ya, baik. Terakhir ke Gus Hasan, mungkin ada closing statement Gus untuk materi pada malam hari ini yang luar biasa sekali, ini membongkar sejarah dari awal Jatman, kemudian terkuak skandal sabotase atau semacam kudeta lah ya yang dilakukan oleh kelompok seberang gitu tentang Jatman. Monggo Gus, silakan Gus. Ya, terima kasih. Saya juga prihatin ya, apalagi kok sepertinya Pekalongan itu dari tahun 2000, kemudian dari Rois Am, kemudian punya kuasa organisasi tarekat, punya kuasa karismatik dalam bidang tarekat, kemudian juga
terjadi belakangan ini kok ada pemalsuan makam, pemalsuan sejarah, dugaan-dugaan itulah. Gitu. Kita tidak bisa ngomong bahwa itu sudah menjadi keputusan yang seperti itu karena memang itu belum ada kekuatan hukumnya yang ingkrah kan gitu, kalau secara hukum itu. Ya dugaan-dugaan itu dan tidak hanya satu dan banyak sekali kan gitu. Itu keprihatinan saya kok itu dimulai dari Meranggen gitu. Pintunya kok mulai dari Meranggen. Karena memang ketika beliau punya kuasa itu melalui Meranggen, kemudian seperti melakukan langkah-langkah yang akhirnya membawa organisasi Jatman ini untuk menguatkan posisi dalam tanda kutip Pak Alawi di Indonesia kan gitu, dibidyakan dan sebagainya, ada pahlawan-pahlawan yang kemudian juga ke arah sana gitu. Jadi saya tidak tahu motif aslinya beliau seperti apa, tapi yang jelas yang kita lihat itu yang bisa kita tangkap oleh mata orang awam saja. Ya mudah-mudahan itu cepat selesai gitu. Cepat selesai artinya apa? Artinya karena ini wajah Torekoh itu selama ini orang taunya Habib Lutfi. Tapi ketika wajah Torekoh itu kemudian secara praktikal kok tidak sesuai antara seorang mursyid, tindakan seorang mursyid kok kemudian ada pemalsuan, ada keraguan, termasuk kemarin Bani Ilyas juga ngomong ini sanad Torekohnya diragukan, sebagainya tidak mengakui sanad Sadiriyahnya dari Mbah Malik karena Mbah Malik ternyata penganut Naksabandiyah Kholidi, tidak ada peninggalan secuil pun tentang Sadiriyah ketika di cross check. Jadi ini kok banyak sekali kejanggalan gitu. Dan pintunya kok dari Meranggen gitu. saya ada kesedihan sendiri gitu. Saya ada kesedihan sendiri gitu. Jadi ya akhirnya ya semoga saja ada dan ada penyelesaian di seputar itu, dan orang-orang yang mengikuti beliau ya coba berpikir ulang, yang mengikuti dari Torekohan dan sebagainya, berpikir ulang karena ya coba berpikir out of the box gitu. Kalau nggak keluar dari pikiran itu ya akan terjebak di dalam pikiran-pikiran yang sebenarnya itu dia hanya sebatas ini saja, pikiran-pikiran pendek aja, penguat hawa nafsunya aja bahwa ini jaminan surga karena ini putuhnya Nabi. Wong dulu karuan juga putuhnya. Jadi ya ada hal-hal yang banyak akhirnya perlu orang-orang ya seperti saya sendiri yang perlu muhasabah lah. Saya juga mungkin perlu mohon maaf juga kepada semuanya waktu podcast ini mungkin kalau menyinggung banyak orang, menyinggung banyak nama yang kemudian menyakiti mungkin kalau dari sengaja tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya baik, pemirsa ya, ini cukup menarik teman-teman terkait episode pada malam hari ini dalam tubuh Nahdlatul Ulama, khususnya lewat organisasi Thariqah Mutakbaroh Jatman. Kita juga telah mempertanyakan klaim otonom mengamati sentralisasi figur Lutfi bin Yahya dan membedah apakah tarekat dalam NU masih teguh dalam tradisi ataupun justru sedang diseret ke panggung kepentingan kekuasaan, sehingga kita bisa membuka mata diri terkait tentang thariqah yang ada di NU. Terima kasih Gus Hasan Kayubet yang sudah hadir pada episode kali ini. Teman-teman semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh Gus Hasan ini lebih membuka pengetahuan terkait tentang thariqah, sejarahnya dari awal sampai hari ini. Beliau ini adalah saksi sejarah ya, yang kita katakanlah sebagai salah satu cucu daripada pendiri daripada Jatman NU. Baik, kita akan kembali lagi di The Podcast Warungan, tetap di episode berikutnya. Terima kasih atas waktunya pemirsa, teman-teman yang sudah berkomentar, atas waktunya. Kemudian akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor selajengipun para syekh para sedulur, ini di sini ada pedangnya Sayyidina Ali. Pedangnya Sayyidina Ali. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu adalah dipimpin oleh para ulama dan para kiai, yang itu adalah yang
sudah nyata secara DNA dan sejarah para ulama Indonesia itu keturunan Sayyidina Ali min dzurriyyatir Rasul. Saudara, beberapa keturunan daripada Wali Songo sudah tes DNA, termasuk alhamdulillah keluarga saya sudah tes DNA, semuanya mengarah ke J1. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan saudara-saudara sekalian, keturunan yang asli daripada dzurriyyatur Rasul itu adalah bukan dari marga Ba'alwi, dan ini sifatnya ilmiah, tidak dengan gabukan, bukan karena kebencian, bukan karena hasud, bukan karena adawa permusuhan, tapi ini ilmiah, catatan dan hasil data ilmiah secara sejarah, secara manuskrip, bahwasanya dzurriyyatur Rasul yang asli di Indonesia adalah para ulama, para kiai yang ada di Indonesia, dan keturunan Wali Songo itu dzurriyyatur Rasul, keturunan Sayyidina Ali. Jadi kalau keturunan Wali Songo itu Alawiyun Sayyidina Ali, kalau Ba'alwi itu bukan Alawi, Alwiyun, karena keturunan Alwi bin Ubaidillah, lamnya disukunkan. Awas, beda Alwi dengan Alawi. Maka kalian menyebut Ba'alawi jangan Ba'alawi, tapi Ba'alwi, Ba'alwi bin Ubaidillah, yang sekarang sudah didapatkan hasilnya bahwa Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada catatan di dalam sejarahnya, sehingga Ki Imaduddin Al-Bantani mengatakan bahwa Alwi bin Ubaidillah itu adalah bukan cucunya Said Ahmad Al-Muhajir, bukan cucunya bukan putra dan cucunya Said Ahmad Al-Abah An-Nafat, artinya bukan cucunya Rasulullah. Itu kita harus ketegasan ada. Kenapa? Sebab penghancuran bangsa ini juga diawali dengan pengklaman terhadap mereka-mereka yang mengaku cucunya Rasulullah, akhirnya merusak bangsa ini dan merusak mentalitas daripada generasi muda Indonesia. Ini Sayyidina Ali. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trah Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah dzurriyyat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah laskar sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah, demi bela agama juga bela negara. Ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama, relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trah Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa
jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta